Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, saya Latifatul Laila Putri. Saya merupakan mahasiswa yang aktif dari Universitas Gadjah Malang dengan program studi sarjana akuntansi. Kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan review artikel untuk menyelesaikan penugasan mata kuliah seminar akuntansi. Seminar akuntansi ini dengan ibu dosen pengampunya adalah Ibu Dr. Umi Mawana SEMSI KCA dengan judul artikelnya adalah CSR's Role in Tax Avoidance, Impact of Financial Performance and Green Accounting. Apa saja yang akan saya bahas di dalam review artikel kali ini? Yang pertama adalah judul. Jadi judul dari artikel yang akan dibahas nanti atau identitas dari artikel yang akan saya review. Yang kedua adalah abstrak dan kata kunci. Yang ketiga adalah latar belakang. Yang keempat adalah rumusan masalah dan tujuan penelitian. Berikutnya tinjauan pustaka dan pengembangan hipotesis. Yang keenam, metode penelitian. Yang ketujuh adalah hasil penelitian dan pembahasan. Yang kedelapan adalah simpulan, keterbatasan, dan saran. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Kita langsung saja ke identitas artikel. Identitas artikel yang akan saya review ini adalah dengan judul artikel CSR's Role in Tax Avoidance, Impact of Financial Performance, and Green Accounting. Dengan penulis dari artikel ini adalah M. Nur Miftahul Ifanda, Dwi Orbaningsih, dan Umi Muawana. Dengan penerbitan artikel ini diterbitkan di 30 September 2024 dengan sumber jurnalnya adalah Jurnal Akuntansi dari Universitas Tarumanegara atau UNTAR. Langsung saja kita ke pembahasan berikutnya, yaitu terkait dengan abstrak dan kata kunci nih. Abstrak dan kata kunci dari artikel ini, yaitu penelitian ini mengkaji pengaruh kinerja keuangan, akuntansi hijau, dan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang tercatat di BEI atau Bursa Efek Indonesia antara tahun 2019 dan 2022. Penelitian ini kuantitatif menggunakan metode korelasional multivariat untuk menganalisis informasi keuangan dari 23 perusahaan pertambangan batu bara. Variabel diukur menggunakan yang pertama efektif tax rate untuk penghindaran pajak. Yang kedua, menggunakan indeks GRI untuk menggunakan indeks GRI versi 4 untuk CSR, dan yang ketiga adalah menggunakan return on asset atau biasa dikenal dengan ROA untuk kinerja keuangan. Dan yang terakhir, teknik dummy untuk akuntansi hijau atau green accounting-nya. Nah, di dalam penelitian ini menggunakan Smart PLS atau menggunakan Partialess Square atau PLS untuk analisis datanya, termasuk validitas, reliabilitas, dan penilaian modal struktural. Penelitian ini menemukan bahwa keberhasilan finansial meningkatkan penghindaran pajak lebih dari akuntansi hijau. Jadi CSR yang mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan juga ditingkatkan oleh akuntansi hijau. Tanggung jawab sosial perusahaan memediasi hubungan antara akuntansi hijau dan penghindaran pajak, tetapi tidak keberhasilan dan penghindaran pajak. Penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR atau biasa dikenal dengan Corporate Social Responsibility memediasi akuntansi hijau atau green accounting dan penghindaran pajak atau dalam istilah bahasa Inggrisnya adalah tax avoidance. Nah, kata kunci dari penelitian ini adalah tanggung jawab sosial perusahaan atau biasa dikenal dengan CSR atau Corporate Social Responsibility. Berikutnya ada kinerja keuangan, yang ketiga akuntansi hijau atau green accounting, yang terakhir adalah penghindaran pajak atau tax avoidance. Nah, latar belakang dari penelitian ini, latar belakangnya adalah penelitian ini mengacu pada pentingnya pajak sebagai sumber pendapatan negara yang menyumbang sebagian besar pendapatan total negara. Jadi seperti yang kita ketahui bersama ya, bahwa pajak ini merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar bagi negara, khususnya NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pajak yang menjadi kewajiban bagi perusahaan, jadi perusahaan-perusahaan ini juga merupakan salah satu objek pajak atau wajib pajak yang terdapat
praktik di dalamnya, di dalam perusahaan itu biasanya ada praktik penghindaran pajak yang menjadi isu yang signifikan di kalangan perusahaan. Jadi praktik penghindaran pajak atau istilahnya adalah tax avoidance ini biasa dilakukan di dalam perusahaan yang dilakukan secara legal karena berdasarkan dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Nah, dalam konteks ini, kinerja keuangan, akuntansi hijau, dan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR dianggap sebagai faktor yang mungkin mempengaruhi penghindaran pajak. Mengingat bahwa perusahaan, terutama yang terdaftar di BEI ya, atau Bursa Efek Indonesia ini memiliki tanggung jawab untuk beroperasi secara transparan dan etis, penelitian ini berusaha untuk menyelidiki nih bagaimana kinerja keuangan dan implementasi akuntansi hijau dalam berkontribusi terhadap penghindaran pajak. Selain itu, peran CSR atau Corporate Social Responsibility ini dalam memediasi pengaruh antara akuntansi hijau dan penghindaran pajak juga menjadi fokus utamanya, menyoroti kompleksitas hubungan antara praktik bisnis yang bertanggung jawab dan kepatuhan pajak di sektor pertambangan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak dan kontribusi CSR terhadap masalah ini. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana pengaruh kinerja keuangan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, apa pengaruh akuntansi hijau atau green accounting terhadap penghindaran pajak di perusahaan-perusahaan tersebut. Yang ketiga, sejauh mana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR ini memediasi hubungan antara akuntansi hijau dan penghindaran pajak. Yang keempat, apakah CSR mempengaruhi penghindaran pajak secara langsung atau lebih sebagai mediator antara akuntansi hijau dan penghindaran pajak? Tujuan penelitian ini yang pertama adalah menganalisis pengaruh kinerja keuangan terhadap penghindaran pajak. Jadi untuk memahami bagaimana kinerja keuangan yang baik dapat berdampak pada tingkat penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan khususnya. Yang kedua, mengidentifikasi sejauh mana penerapan akuntansi hijau dapat membantu atau mempengaruhi praktik penghindaran pajak di sektor pertambangan. Yang ketiga, menilai apakah CSR ini berfungsi sebagai mediator dalam hubungan antara akuntansi hijau dan penghindaran pajak atau memperkuat atau memperlemah. Yang keempat adalah berdasarkan hasil penelitian memberikan saran bagi perusahaan untuk meningkatkan transparansi dan kepatuhan pajak melalui praktik-praktik CSR dan akuntansi hijau. Tinjauan pustaka. Jadi di dalam tinjauan pustaka dari penelitian ini atau dari artikel ini sudah dijelaskan secara lengkap terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan eh, dependen ataupun dari X ataupun Y yang ada di penelitian ini, yaitu penghindaran pajak, kinerja keuangan, akuntansi hijau, corporate social responsibility atau CSR, teori stakeholder, teori legitimasi, semuanya dijelaskan secara lengkap bagaimana pengertiannya, metode pengukurannya, bagaimana. Itu sudah dijelaskan semuanya. Berikutnya pengembangan hipotesis. Pengembangan hipotesis di dalam penelitian ini yang pertama adalah terdapat pengaruh positif yang signifikan antara kinerja keuangan diukur dengan ROA atau Return on Asset terhadap penghindaran pajak diukur dengan Effective Tax Rate atau ETR. Yang kedua, terdapat pengaruh negatif nih yang signifikan antara akuntansi hijau dan penghindaran pajak. Yang ketiga, Corporate Social Responsibility atau CSR berperan sebagai mediator dalam hubungan antara akuntansi hijau dan penghindaran pajak. Yang keempat, terdapat pengaruh positif yang signifikan antara CSR terhadap penghindaran pajak. Dan yang terakhir adalah CSR ini memperkuat hubungan antara kinerja keuangan dan penghindaran pajak. Metode penelitian yang ada di dalam artikel ini atau penelitian ini, yang pertama menggunakan jenis penelitiannya adalah kuantitatif, populasinya adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau biasanya webnya IDX ya. Yang ketiga,
Sampel yang diambil dari populasi perusahaan pertambangan, jadi populasi perusahaan pertambangan yang ada di BEI itu kan banyak sekali ya. Jadi diambil sampelnya, jumlahnya adalah 23 perusahaan yang dipilih secara purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu yang ditentukan dari penelitian ini. Yang keempat adalah data sekunder, dan yang kelima adalah data ini dianalisis menggunakan metode structural equation modeling atau SEM dengan pendekatan partial square atau PLS. Hasil dan pembahasannya, jadi secara keseluruhan kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan, hasilnya adalah menunjukkan bahwa CSR ini memiliki peran penting dalam memediasi hubungan antara akuntansi hijau dan pengendalian pajak. Jadi menyoroti pentingnya integrasi tanggung jawab sosial dalam strategi perusahaan. Nah, temuan ini dapat memberikan insight bagi pengambil keputusan di sektor pertambangan mengenai bagaimana investasi dalam CSR dan akuntansi hijau dapat meningkatkan reputasi sekaligus mematuhi regulasi perpajakan. Keterbatasan dalam penelitian ini terkait dengan keterbatasan data, penggunaan indikator yang terbatas, metode analisis, faktor lain yang tidak dikendalikan, dan aspek kualitas data. Sarannya terkait dengan keterbatasan dan saran, ini nanti akan saya perjelas lagi dengan beberapa rincian ya. Coba saya tampilkan terkait dengan keterbatasan dan sarannya. Nah, jadi yang dimaksud dengan keterbatasan dan saran yang tadi saya tampilkan itu seperti apa? Keterbatasan yang pertama yaitu terkait dengan keterbatasan data. Jadi maksud dari keterbatasan data yang saya maksud di sini adalah penelitian ini hanya menganalisis dari datanya dari 23 perusahaan pertambangan yang terdaftar di BI selama periode 2019 hingga 2022. Jadi jumlah sampel dan jangka waktu ini yang mempengaruhi generalisasi hasil ke industri yang lebih luas atau periode waktu lainnya. Yang kedua, penggunaan indikator yang terbatas. Jadi, indikatornya kan tadi yang digunakan adalah ROA atau Return on Asset, Effective Tax Rate, dan indeks KRI versi 4. Nah, keterbatasan ini bisa mungkin bisa dalam pemilihan indikator ini dapat mengabaikan faktor yang lain yang mungkin dapat berpengaruh pada pengenaan pajak. Nah, di dalam metode analisis nih yang tadi saya sampaikan, meskipun menggunakan metode analisis yang canggih seperti Smart PLS, mungkin tidak sepenuhnya menangkap ya kompleksitas hubungan antara variabel, terutama dalam konteks yang dinamis dan berubah-ubah seperti kebijakan pajak dan praktik CSR. Nah, faktor lain seperti apa? Mungkin mempertimbangkan beberapa faktor penghindaran pajak, perubahan kebijakan, ini juga bisa mempengaruhi terkait dengan untuk pengiraan pajak, yaitu contohnya perubahan kebijakan perpajakan, kondisi ekonomi makro, dan pengaruh regulasi pemerintah yang berbeda di negara lain. Nah, aspek kualitas dan keandalan data digunakan dalam penelitian ini dipengaruhi oleh cara perusahaan melaporkan informasi, keuangan, dan CSR. Jadi tergantung dari data yang dianalisis begitu. Sarannya, ekspansi dan sampelnya mungkin bisa lebih diperluas lagi, beragam indikatornya. Tadi indikatornya kan sudah merupakan ROA, ETR, begitu ya. Mungkin bisa ditambahkan memasukkan variabel seperti Return on Equity atau ROE dan Corporate Governance Index. Berikutnya, untuk analisis kualitatif, nih mungkin bisa ditambahkan ya. Jadi untuk memperkuat hasil dari analisis ini, mungkin bisa ditambahkan wawancara atau studi kasus di beberapa perusahaannya. Fokus pada faktor eksternal, berikutnya studi perbandingan internasional. Melakukan perbandingan dengan perusahaan di negara lain dapat memperkaya analisis. Jadi memahami bagaimana konteks regulasi dan biaya mempengaruhi hubungan antar variabel. Seperti itu, teman-teman sekalian. Jadi ini adalah hasil review artikel yang
yang sudah saya sampaikan ya untuk menyelesaikan mata kuliah seminar akuntansi di Universitas Gadjah Mada untuk program studi akuntansi di semester 6. Jadi sekian dari saya, sampai bertemu di analisis atau review artikel berikutnya. Saya Latifatul Laila Putri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.